Adapun cerita yang mengatakan bahwasannya Maryam pada saat dia masih gadis, dia merupakan tunangan dari seorang pria yang bernama Yosef. Yang bernama Yosef. Tahu-tahu ditemukan bahwasannya Sayyidah Maryam dalam keadaan hamil. Akhirnya Yosef bersepakat untuk menceraikan Maryam. Karena dia telah hamil. Tahu-tahu dalam mimpi Yosef mendengarkan bapak berkata kepadanya, jangan kamu ceraikan istri kamu. Anak yang dikandung adalah anak bapak. Kisah ini betul-betul sebetulnya merendahkan Sayyidah Maryam. Saya tidak ingin menyakiti perasaan ikhwan dari umat Nasrani. Tapi bandingkan kisah ini dengan kisah yang Al-Quran ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Alhamdulillah di sini sudah ada Atep Setiabudi, Algi, dan juga Gustaf dan Elmar. Juga Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Isa Al-Kaf juga sudah hadir di studio. Kita akan mengambil tema Sayyidah Maryam, wanita suci menurut Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Isa. Baik, Iwan dan Naat, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Hussein sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kepada Ustadz Isa kami persilakan untuk memberikan pengantarnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa jazakumullah khair Om Krisna. Yang saya hormati Ustadz Hussein bin Hamid Al-Attas. Ini kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur sekali kawan-kawan. Allah masih kasih kita kesempatan, Allah masih kasih kita rezeki berdekatan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, berdekatan dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, berdekatan dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah an-nur buat kita, cahaya kita selama hidup di dunia, dan mudah-mudahan menjadi cahaya kita di alam kubur dan pembela kita di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara cahaya-cahaya dan bimbingannya Al-Qur'an, hari ini kita akan membahas salah satu bimbingan Al-Qur'an, pengenalan diri kepada satu sosok mulia yang menjadi tokoh wanita yang harus banget kita ketahui bagaimana kisah hidupnya, bagaimana keteladanannya menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, keteladanannya menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang begitu berat Allah berikan kepada dia, namun dia lewati dengan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan pertolongan untuknya dan Allah abadikan kisahnya dan Allah jadikan dia contoh bagi wanita di seluruh dunia. Barang siapa yang mau menjadi wanita ahli surga, contohlah bagaimana beliau menjalani ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyidatu Maryam, ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam, yang di bulan Desember ini kerap kali menjadi pembahasan, khususnya saudara kita kaum Nasrani yang mereka bisa merayakan dan mereka bisa barangkali dalam tanda kutip
meyakini keyakinan mereka, tapi kita sebagai umat Islam harus juga memahami bagaimana sih sosok Sayyidah Maryam yang Allah Subhanahu wa taala kutip dalam Al-Qur'an, dan bagaimana pengenalan terhadap beliau, dan bagaimana apa saja perilaku yang harus dicontoh oleh para wanita di seluruh dunia agar insya Allah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berpanjang kata, ikhwan akhwat, kita simak langsung penjabaran dari Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas tentang pengenalan Sayyidah Maryam yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Tafadhal Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin was-sa'ilina ala nahjihil qawim ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita ditemani Ustadz Isa bin Ahmad Taufik. Begitu juga saudara kita Ustadz Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, Algi, dan seluruh kerabat kerja di studio. Begitu juga anak-anak kita yang sedang magang bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala buka pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi kita. Terangi jiwa kita dengan cahayanya agar selalu betul-betul berjalan di tengah-tengah cobaan hidup yang berat, selalu teriring dengan rahmat Allah dan cahaya yang menerangi kegelapan hidup kita. Agar kita dapat bergabung dengan kafilah Nabi kita Muhammad SAW, kafilah Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Begitu pula nabi-nabi sebelumnya. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah telah limpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka. Dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Semoga kita meninggalkan dunia, Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa kita. Begitu pula kedua orang tua kita, guru-guru yang membimbing dan mendidik kita semua dikumpulkan di bawah panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan mendengarkan Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita dalam kitab suci Al-Quran mengenai sosok wanita suci, wanita mulia, yaitu As-Sayyidah Maryam ibnat Imran, Maryam putri Imran, yang merupakan ibunda dari manusia suci mulia, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Isa ibnu Maryam. Pada bulan ini saudara-saudara kita umat Nasrani akan memperingati hari Natal, yaitu hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Bukan sebagai hari lahirnya Al-Masih atau Yesus, tapi sebagai hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Pada acara-acara dan peringatan Natal, mereka menyampaikan kisah mengenai As-Sayyidah Maryam. Begitu juga menyampaikan mengenai Yesus sebagai anak Bapa. Nah, kita sebagai orang Islam atau kaum muslimin bukan bermaksud untuk mencerca atau memojokkan saudara-saudara kita dari umat Nasrani,
tapi ingin menyampaikan firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran yang kita imani, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW mengenai sosok Maryam. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang Allah ceritakan bisa meluruskan kesalahan-kesalahan yang difahami oleh sebahagian orang. Karena kita semua beragama tujuannya untuk mencari kebenaran dan mengikutinya. Bukan untuk mengedepankan fanatisme kita, tapi untuk mengedepankan Allah, keridhaan Allah dan kebenaran yang Allah ajarkan kepada kita semua. Karena agama bukan datang dari manusia, tapi datang dari sisi Allah. Sedangkan para nabi, mereka menyampaikan amanat Allah apa adanya, tanpa menambahkan sesuatu dan tidak mengurangi sesuatu. Jadi kita mengajak kaum muslimin juga saudara-saudara kita umat Nasrani, mari bersama-sama kita memahami sosok Sayyidah Maryam, wanita mulia sebagaimana yang diceritakan Allah. Begitu juga sosok Al-Masih yang akan menjadi kajian kita secara berkala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pencerahan kepada kita semua dan kita disatukan, dikumpulkan agar berjalan di jalan Allah, berkumpul bersama para nabi, para rasul, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan harapan dambaan bagi kita semua. Dan saya yakin umat Nasrani yang mengikuti tuntunan agama mereka, mereka mencari keridhaan Allah. Mereka beragama dalam rangka untuk menjadikan mereka manusia-manusia mulia. Begitu juga kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk membuka hati kita dalam merenungkan kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita semua. Semoga Allah tidak menjadikan kita manusia yang sombong, manusia yang menentang Allah dan kebenaran yang datang daripadanya, tapi manusia yang betul-betul penuh dengan ketawaduan, kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mendengarkan keterangan-keterangan Allah, bimbingan dan tuntunannya, kita mengatakan sami'na wa ata'na dan tidak mengajukan pilihan yang lain. Saya tidak akan bercerita dari diri saya. Saya akan menyampaikan ayat-ayat Allah apa adanya, agar cerita ini betul-betul murni sebagaimana yang diterangkan Allah. Maka terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Imran. Dan kajian kita ini secara berkala, tidak sekaligus, agar betul-betul jelas bagi kita semua dan dapat difahami kembali kepada sumbernya yang otentik dan tidak meragukan. Kita akan mulai dari surat Al-Imran ayat 33. Kita akan baca terlebih dahulu. Kemudian kita akan renungkan bersama-sama dan saya berusaha untuk tidak menambahkan sesuatu dan tidak mengurangi sesuatu sebagaimana yang diterangkan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Dhurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebelum Allah bercerita mengenai sosok wanita suci mulia yang akan menjadi tema pembicaraan kita, yaitu As-Sayyidah Maryam. Pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita mengenai latar belakang dari Sayyidah Maryam yang berasal dari pasangan ayah ibu yang mulia, yaitu Imran dan istrinya, yang berasal juga dari keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang semuanya merujuk dan kembali kepada Adam. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memilih di antara manusia Adam, itu kakek manusia pertama. Wa Nuha, dan Nabi Allah Nuh sebagai kakek umat manusia kedua.
Karena generasi manusia berikutnya adalah orang-orang yang Allah selamatkan dalam safinat Nuh. Itu anak keturunan Nuh dan anak-anak keturunan dari orang-orang yang beriman bersama Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keluarga yang Allah pilih. Wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin, dan Allah memilih anak keturunan dan keluarga Ibrahim, begitu pula keluarga Imran. Allah menegaskan di sini bahwa Allah memilih dua keluarga. Itu keluarga Ibrahim yang melahirkan nabi dan rasul baik dari Bani Israel, dan yang terakhir adalah Isa ibnu Maryam. Begitu juga keturunan Ibrahim melalui jalur siapa? Melalui jalur Ismail. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai Nabi penutup yang membawa rahmatan lil alamin, yang meninggalkan bagi kita sebuah kitab suci yang menjadi tolok ukur rujukan serta pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Apa yang diterangkan Allah dalam Al-Quran adalah apa-apa yang Allah terangkan pada kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Injilnya, baik kitab Zaburnya, kitab Taurahnya. Begitu pula yang Allah turunkan pada Ibrahim, yang dikenal dengan Suhuf Ibrahim. Semuanya datang dari Allah, membawa pesan dan petunjuk yang sama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura, Mas Krisna, Allah berfirman pada ayat 13 dari surah Asy-Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari tuntunan agamanya sama dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Allah Nuh, untuk menerangkan bahwa ajaran para nabi sebetulnya merupakan ajaran yang sama, membawa misi yang sama pada pokok-pokok. Begitu juga yang kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah. Yang kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, pesan yang Allah sampaikan kepada mereka sama, an aqimuddin, tegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai dalamnya. Menegakkan agama Allah, bersatu dalam agama Allah sebetulnya merupakan buah dan inti dari ajaran tauhid. Karena kalau hati kita semua kita hadapkan ke hadapan Allah dengan penuh ketulusan, kita berserah diri kepadanya, tidak mungkin akan ada pertentangan. Pendapat manusia bisa berbeda karena yang mereka saksikan, latar belakang pendidikan mereka, cara mengevaluasi sesuatu, menyimpulkan bisa berbeda. Tapi dalam prinsip-prinsip yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ikatan bagi kita semua, yang mengikat kita, juga mengikat umat-umat sebelum kita, semuanya sama. Memerintahkan kita untuk menegakkan agama Allah dengan cara kita betul-betul beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan Allah mengingatkan kita untuk tidak bercerai-berai. Karena bercerai-berai berarti sebagai indikator bahwa kita ini mengikuti hawa nafsu kita, tidak mau disatukan dalam agama Allah. Maka kalimat tauhid dan tauhid kalimat merupakan dua muka untuk ajaran yang Allah turunkan. Kalimat tauhid dan menyatukan hidup kita dalam kalimat tauhid bersama-sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih dua sosok manusia, Adam dan Nuh sebagai ayah dari umat manusia. Memilih dua manusia, yaitu Adam dan Nuh sebagai orang tua dari umat manusia. Kemudian memilih dua keluarga, Ibrahim, itu keluarga beliau yang melahirkan nabi dan para rasul. Yang kedua adalah keluarga Imran,
keluarga Imran di sini menunjuk kepada Sayyidah Maryam, putri Imran. Dalam cerita yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana sang ibu ketika anaknya dalam kandungan telah bernadar di hadapan Allah untuk mempersembahkan anak ini sebagai orang yang mengabdi kepada Allah. Dan nama Imran juga bisa juga ditujukan pada Imran, ayah Nabi Allah Musa, itu Musa ibnu Imran. Kalau memang nama mereka sama dan mereka juga merupakan ayah ya, dari manusia-manusia mulia, Imran melahirkan Musa dan Harun. Begitu juga Imran yang Allah ceritakan dalam surah Al-Imran dan Maryam ini merupakan ayah ibu dari wanita suci yang mulia. Dan semuanya betul-betul mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah, mengabdi kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Merupakan dzurriyyah, anak keturunan yang dipetik, diambil dari yang lain. Artinya mereka semua merupakan silsilah mata rantai manusia-manusia mulia. Wallahu sami'un alim. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, mulai di sini Allah menceritakan kepada kita tentang kelahiran Maryam. Kelahiran yang diawali dengan niat yang begitu suci mulia dari sang ibu. Biasanya sang ibu lebih mengutamakan anaknya, memonopoli untuk dirinya, tapi ibu ini berbeda dari ibu yang lain. Allah ceritakan, idh qalat imra'atu Imran, ketika satu hari istri Imran, tidak disebutkan siapa namanya, berkata kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Ya Allah, aku menadarkan apa yang dalam kandunganku ini sepenuhnya aku merdekakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah persembahanku ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar permohonan hambamu, lagi maha mengetahui apa-apa yang diniatkan, yang ditujukan dari persembahan ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan ketika sang ibu melahirkan anaknya yang dipersembahkan untuk Allah. Falamma wada'atha, begitu sang ibu melahirkan Sayyidah Maryam, begitu dia melahirkan, langsung dia merasa bersedih. Merasa betul-betul apa? Diri tidak dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Karena yang dilahirkan ternyata seorang wanita. Falamma wada'atha, begitu dia melahirkan anaknya, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dengan penuh penyesalan, dia tidak bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Dia mengatakan, ya Allah, ternyata yang aku lahirkan adalah seorang wanita. Allah lebih tahu tentang apa yang berada dalam kandungan. Begitu pula jenis kelaminnya, karena Allah yang menciptakan. Wallahu a'lamu bima wada'. Allah lebih tahu tentang siapa dan jenis kelamin apa yang akan dilahirkan. Di sini sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan tradisi kebiasaan manusia pada umumnya yang mengedepankan anak laki-laki, sedangkan perempuan merupakan makhluk inferior. Ini kita lihat merupakan kebiasaan yang ada pada peradaban Cina, menganggap seorang kalau belum melahirkan anak laki-laki, dia berarti berbuat dosa terhadap leluhurnya. Dianggap melahirkan anak perempuan itu, belum mendapatkan anak laki-laki, itu merupakan satu perbuatan dosa. Bangsa Arab juga punya tradisi kebiasaan yang sama. Bahkan ada sebagian suku yang mengubur anak wanitanya karena merasa malu melahirkan anak perempuan. Mereka lupa dari mana mereka lahir. Berapa lama mereka berdiam dalam rahim ibu mereka. Siapa yang menyusui, siapa yang memperhatikan merawatnya dengan mengorbankan dirinya kalau bukan wanita.
pria maupun wanita, tidak dilihat satu lebih mulia dari yang lain karena dia pria atau karena dia wanita. Tapi karena dia betul-betul menjadi hamba yang taat, menjalankan amanat Allah, berjalan di atas kebersihan, kesucian, ini yang akan menentukan kemuliaan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Allah lebih tahu siapa yang bakal dilahirkan. Lalu Ibunda Maryam mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki enggak sama dengan perempuan. Laki-laki bisa bekerja lebih aktif, lebih baik lagi. Sang ibu tidak tahu rahasia Allah. Ketika dia melahirkan anak wanita sebagai ibu dari manusia mulia dan suci Isa ibnu Maryam. Ini sebetulnya merupakan kemuliaan bagi keluarga Imran. Allah menunjukkan kemuliaannya, mukjizatnya agar menjadi pelajaran dan contoh bagi umat manusia. Dan kita saksikan bagaimana Isa ibnu Maryam, manusia mulia dan suci ini berdakwah, walaupun mempersembahkan hidupnya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah. Walaysa dzakaru kal untha. Nah, di sini pelajaran yang amat baik bagi seorang ibu atau ayah yang melahirkan anaknya. Bukan dengan beriforia, mengadakan pesta-pesta yang tidak pada tempatnya. Perhatikan coba, apa yang diucapkan oleh Ibunda Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Dan aku namakan wanita ini, putriku ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku serahkan perlindungan dirinya dan anak keturunannya kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Pernah satu kali waktu saya menghadiri acara akikah satu keluarga. Lalu seorang ustadz ketika mengadakan ceramah dan memberikan nama buat anak ini, dia bacakan ayat-ayat tadi. Hingga sampai kepada firman Allah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian dia berikan nama untuk anak tersebut, lalu mohon kepada Allah agar melindungi anak ini dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Ini yang harusnya kita lakukan. Ketulusan niat dari Ibunda Maryam diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan Maryam ini, yang merawatnya, memuliakan dirinya, menerimanya dengan sebaik-baiknya. Doa dari Ibu Maryam. Wa ambataha nabatan hasanan. Dan menumbuhkan Maryam dalam pertumbuhan yang sebaik-baiknya. Dia pasrahkan perlindungannya kepada Allah, demikian pula anak keturunannya, Allah turun tangan. Tapi kalau kita mengatakan, saya akan didik anak saya untuk menjadi manusia yang berguna, tanpa mengembalikan kepada Allah, mohon kepadanya, Allah akan serahkan kepada dirinya. Saya ingat kepada seorang penulis kitab Bughyah, seorang penulis kitab siapa? Abu Ja'far Asy-Sya'rani, Abu Bakar Asy-Sya'rani kalau tidak salah, saya lupa namanya secara pasti. Dia seorang yang soleh, seorang yang cukup terkenal, doanya juga banyak dikabulkan. Ketika dia mendapatkan anak laki-laki, dia berkata, saya akan didik anak saya menjadi orang-orang yang betul-betul saleh dan berilmu. Subhanallah, ketika anak tersebut tumbuh, ternyata tumbuh menjadi anak apa? Anak yang tidak taat, enggan untuk belajar. Menjadi anak yang betul-betul berbeda dari apa yang diharapkan sang ayah. Lalu dia bertanya-tanya, ibu wanita ini saleh, saya berikan makan dari yang halal. Dan dia merasa dirinya juga sebagai apa? Orang yang sudah berusaha untuk mendidik anak ini menjadi orang yang baik. Kenapa seperti ini? Ketika dia sedang merenung, dia bertanya-tanya apa sebabnya. Dia teringat kepada ucapan yang pernah diucapkan dalam keadaan tidak sadar. Saya akan mendidik dia menjadi anak yang soleh tanpa dikembalikan pada Allah. Akhirnya langsung dia tersungkur sujud, mohon ampun kepada Allah,
agar Allah yang menjaga, merawatnya, mendidiknya menjadi manusia mulia. Semenjak dia berdoa seperti ini, anaknya langsung berubah. Jadi ingat, jangan pernah Anda merasa bahwa Anda yang mendidik anak Anda sepenuhnya, tapi ingat, mohon pertolongan pada Allah sebagaimana ibunda Maryam ini. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah tumbuhkan anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, untuk pendidikannya Allah serahkan kepada asuhan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Anak ini tumbuh di bawah asuhan Nabi Allah Zakaria dalam kesucian, kebersihan. Juga anak ini tidak tersentuh oleh hal-hal yang tidak baik dalam perlindungan Allah. Dan juga ibunya yang penuh ketulusan menjadi apa? Menjadi betul-betul motivasi yang amat indah bagi anak ini untuk tumbuh dalam kesucian, kebersihan, dan kemuliaan. Lalu Allah ceritakan salah satu kemuliaan Sayyidah Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Tiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Sayyidah Maryam beribadah, dia selalu menjumpai rezeki yang bermacam-macam. Padahal keluar masuk mihrab di bawah pengawasan Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Nabi Zakaria bertanya, dari mana atau bagaimana semua ini bisa sampai kepada kamu, wahai Maryam? Dia merasa pintu di bawah pengawasan dia. Bagaimana rezeki yang bermacam-macam ini bisa sampai kepadanya? Dijawab oleh Sayyidah Maryam, qalat huwa min indillah. Dia mengatakan semua dari Allah. Nabi Zakaria juga tahu semua rezeki dari Allah. Tapi yang ditanya, bagaimana sampai kepadamu? Dijawab oleh Sayyidah Maryam, bukan hanya rezekinya dari Allah, tapi cara sampainya pun Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki bagi siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Kalau pakai hisab tuh hitungan dari mana ya, sumbernya, apa alasannya. Tapi kalau bighairi hisab berarti tanpa apa? Tanpa semua itu. Sebagaimana yang Allah anugerahkan pada Sayyidah Hajar ketika sang suami Ibrahim meninggalkan dirinya, di tengah padang pasir tersebut bukan hanya air yang dibutuhkan. Mereka juga butuh makan. Allah karuniakan buat mereka rezeki mereka. Makanya ikhwan, akhwat yang sedang mengalami kesulitan karena situasi ekonomi yang begini sulit saat ini, jangan berkecil hati. Jangan juga menempuh jalan yang tidak benar. Coba lari kepada Allah, mohon kepadanya. Jangan pernah lupa kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam segala hal katakan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Tapi resapi, jangan hanya sekedar ucapan, tapi ucapan yang keluar dari hati kita. Zakaria mendengarkan ucapan Maryam langsung terpana. Pada saat itu langsung hatinya tersentuh. Dia sudah tua, renta, istrinya dalam keadaan mandul. Selama ini dia mengatakan mustahil untuk mendapatkan anak. Tapi begitu menyaksikan apa yang terjadi pada Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itu Zakaria langsung memohon kepada Tuhan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Tuhanku, anugerahkan bagiku anak keturunan yang baik. Dia sudah tua renta, rambutnya pun memutih, istrinya dalam keadaan mandul. Kalau manusia, berdasarkan perhitungannya, bagaimana mungkin kamu bisa punya anak sudah tua renta, istri kamu mandul? Tapi Zakaria yang terbuka hatinya sewaktu menyaksikan keajaiban Maryam, langsung berdoa kepada Allah. Anugerahkan bagiku keturunan yang baik. Subhanallah, doa tersebut langsung dikabulkan. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Tahu-tahu ketika dia sedang sholat di mihrab, datang malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira bahwa kamu akan menerima anugerah dari Allah.
seorang anak yang Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang sayyid, pemimpin di tengah kaumnya. Seorang yang menjaga dirinya dalam ketakwaan, jauh dari perbuatan-perbuatan hina. Dan seorang nabi yang saleh. Innallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nabi Zakaria habis minta kepada Allah dianugerahkan anak, dia kaget kembali. Kaget, kenapa? Dari rasa gembiranya yang tak terhingga. Ini merupakan kejutan buat dia. Dia terpana berkata kepada Allah. Padahal di sebelahnya ada Jibril nih. Dia nggak mengatakan wahai Jibril sampaikan kepada Allah, tapi langsung dalam doa dia lanjut kepada Allah. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati. Wahai Tuhanku, bagaimana caranya saya akan mendapatkan anak? Sedangkan saya sudah tua renta dan istri saya dalam keadaan mandul. Ini yang ditanya oleh Zakaria, bukan dia ragu, tapi caranya bagaimana ya Allah? Apa harus kawin lagi? Ternyata dia tidak perlu menikah lagi. Dia tidak perlu dirinya dikembalikan dalam keadaan muda. Allah yang langsung memperbaiki rahim sang istri. Wa aslahna lahu zawjah. Dijawab oleh Allah, qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kamu jangan tanya, wahai Zakaria, bagaimana? Bagaimana itu berlaku untuk kita manusia. Kalau ingin mengerjakan sesuatu ada caranya, tapi kalau bagi Allah tidak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Kehendak Allah mutlak. Apa saja yang dikehendaki, idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Maka kita kalau berdoa pada Allah jangan kita membayangkan dari mana jalannya, bagaimana caranya. Minta sama Allah, serahkan Allah yang melakukan. Kemudian Zakaria dengan penuh kegembiraan mengatakan, qala rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku, tunjukkan tanda-tanda bahwa istriku akan mengandung dan mendapatkan anak. Dijawab oleh Allah, qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza. Tanda bahwa kamu akan mendapatkan anak, kamu akan mengalami nyidam. Selama 3 hari kamu tidak dapat bicara kecuali menggunakan bahasa isyarat. Ini nyidami siapa? Nabi Allah Zakaria ini. Tidak dapat berbicara selama 3 hari kecuali menggunakan bahasa isyarat. Kita lihat ada sebagian laki-laki yang nyidam. Ya. Begitu istrinya hamil, nyidam macam-macam. Bukan hanya istrinya, suaminya pun ikut nyidam. Karena begitu anaknya lahir, ternyata nyidamnya hilang. Jadi hubungan interaksi subhanallah antara anak dalam kandungan dengan orang tuanya, baik ayah dan ibunya. Ada yang ketika istrinya hamil tidak nafsu makan, tidak mau makan sama sekali. Jadi bukan hanya istrinya, suaminya tidak makan. Ada juga yang istrinya hamil, dia merasa giginya ini apa? Merasa giginya gatal, mau makan jambu terus-terusan. Ini true story, bukan bohong. Begitu anaknya lahir, subhanallah apa? Keinginannya untuk makan jambu hilang sama sekali. Ini menunjukkan bahwa antara orang tua itu bapak atau ibu dengan anak itu ada hubungan. Oleh karena itu kalau bapak ibunya sedang marah-marah, anak juga kesian. Baik dalam kandungan maupun bayi. Ya. Itu kalau bapak ibu sedang marah-marah, si anak juga tidak tenang sama sekali. Tapi kalau bapak ibunya tenang, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, anak juga akan merasakan ketenangan. Jadi jangan pernah sekali-kali kita menganggap anak itu yang sudah terpisah, mandiri, tidak ada hubungan dengan kita. Salah besar. Tetap hubungan. Begitu juga di antara yang hidup dan yang meninggal dunia terdapat hubungan. Ayah-ayah yang soleh, insya Allah anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Ashabul Kahfi. Ayahnya sudah meninggal dunia, tapi mereka orang yang soleh, hartanya disimpan tersembunyi di bawah dinding. Sengaja Allah perintahkan, bayangkan coba Nabi memperbaiki dinding tersebut karena ingin menjaga harta peninggalan orang tua yang soleh. Lalu selanjutnya
wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashyi wal ibkar, maka pada suasana seperti ini hendaklah kamu banyak berzikir kepada Tuhanmu dan bertasbih baik pagi dan petang, agar anak ini tumbuh orang tuanya dalam keadaan berzikir, bukan orang tuanya main gadget. Lagi hamil orang tua sibuk dengan gadget, menyusui juga dengan gadget. Kalau pada zaman dahulu orang tua kalau lagi hamil atau menyusui sambil bertasbih kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau sekarang orang tua hamil, bapak ibunya asyik main gadget. Akhirnya itu anak bayi begitu lahir keluar, subhanallah, nggak ada yang mengajarin, bisa main game. Anak-anak kecil masih umur 1-2 tahun sudah bisa main game, sudah ahli main HP. Kenapa? Karena bapak ibunya pada saat itu anak hamil asyik bermain HP. Jadi langsung itu bakat masuk kepada anak-anaknya. Gimana kalau baca Quran? Nah, kalau dia baca Al-Quran, begitu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih, insya Allah ini persiapan dalam mendidik anak yang soleh. Juga bukan, jadi anak soleh itu bukan dipersiapkan semenjak dia lahir. Dipersiapkan bahkan dalam memilih pasangan. Dalam memilih pasangan akan menentukan nanti anak kita. Pada saat itu pada saat suami istri berkumpul pun dia berdoa kepada Allah. Pada saat anaknya lahir, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semasa itu penuh dengan suasana zikir. Insya Allah anak-anaknya dengan mudah untuk apa? Untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Allah lanjutkan pembicaraan mengenai Maryam. Insya Allah sesi berikutnya kita akan berbicara mengenai Isa ibnu Maryam, sang putra. Kita selesaikan pembicaraan di seputar As-Sayyidah Maryam agar umat Nasrani kita, saudara-saudara kita ini, tidak beranggapan bahwa kita mengecilkan Sayyidah Maryam. Yang diterangkan Allah jauh lebih indah daripada apa yang terdapat dalam apa? Dalam cerita-cerita yang mereka ceritakan. Nah, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika satu hari malaikat datang kepada Maryam menyampaikan pesan-pesan Allah. Ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, Allah telah memilih kamu. Istafa yastafi itu menunjukkan pekerjaan memilih yang terbaik. Karena yang dipilih adalah as-safwah. Karena memilih bisa saja dipilih yang buruk, ya. Memilih sesuatu bisa saja memilih yang buruk untuk diberikan pada orang. Tapi kalau kata istafa menunjukkan memilih sesuatu yang terbaik. Wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilih engkau, ya, di antara wanita-wanita, ya, al-alamin yang hidup bersama kamu. Allah pilih engkau sebagai wanita yang terbaik. Innallaha astafaki wa tahharaki, dan mensucikan kamu. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah memilih kamu di antara wanita-wanita al-alamin yang hidup pada masa kamu. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, hendaklah kamu betul-betul mengkhusyukkan diri kamu, beribadah dengan betul-betul setulus-tulusnya kamu hadapkan wajah kamu kepada Allah. Wasjudi, sujudlah, warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama mereka yang rukuk. Maksudnya perintah untuk selalu mengerjakan sholat. Allah memilih 2 amalan sholat, ruku dan sujud, karena 2 amalan yang paling indah dalam sholat, yang paling mulia. Ruku melambangkan kepatuhan, sujud melambangkan bagaimana ketergantungan kita kepada Allah. Dalam saat apa saja, pada kebutuhan kita betul-betul merendah, datang ke hadapannya. Di saat kita bersalah, kita mohon ampun kepadanya, merendahkan diri kita dengan meletakkan dahi kita di atas muka bumi, dengan penuh pengharapan kepada Allah. Dengan ketundukan dan harapan kita yang kita tujukan pada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi kita dengan rahmat-Nya.
Jadi wahai Maryam, Allah telah memilih kamu. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, memilih kamu dari wanita-wanita al-alamin yang hidup bersamamu. Ya Maryam uqnuti li rabbik, wahai Maryam, betul-betul hadapkan wajah kamu dengan khusyuk semata-mata kepada Tuhan. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in, dan sujudlah serta rukuklah di hadapan Tuhanmu bersama mereka yang rukuk. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada nabi kita dan kita semua bahwa kisah ini bukan kisah merupakan buah dari khayalan, tapi kisah yang Allah ceritakan. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah merupakan cerita gaib yang kamu tidak saksikan langsung. Dari berita gaib yang kami ceritakan kepadamu, wahai Rasulullah, dan Allah ceritakan kepada kita semua. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dan kamu wahai Rasulullah tidak ikut hadir pada saatnya mereka mengundi siapa yang akan merawat Sayyidah Maryam melalui pena yang mereka buang dalam bentuk undian antara Nabi Allah Zakaria dan teman-temannya, siapa yang akan merawat Sayyidah Maryam. Ternyata dari hasil undian jatuh pada Nabi Allah Zakaria sebagai pengasuh Maryam. Pengasuhnya pengasuh yang mulia, yang diasuh juga wanita mulia yang akan menjadi ibu dari manusia mulia, dan ibu dari wanita ini juga merupakan wanita mulia, begitu pula dengan ayahnya. Jadi Maryam wanita yang betul-betul mulia dan Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya. Adapun cerita yang mengatakan bahwasannya Maryam pada saat dia masih gadis, dia merupakan tunangan dari seorang pria yang bernama Yosef. Yang bernama Yosef. Tahu-tahu ditemukan bahwasannya Sayyidah Maryam dalam keadaan hamil. Akhirnya Yosef bersepakat untuk menceraikan Maryam. Karena dia telah hamil. Tahu-tahu dalam mimpi Yosef mendengarkan bapak berkata kepadanya, jangan kamu ceraikan istri kamu. Anak yang dikandung adalah anak bapak. Kisah ini betul-betul sebetulnya merendahkan Sayyidah Maryam. Saya tidak ingin menyakiti perasaan ikhwan dari umat Nasrani, tapi bandingkan kisah ini dengan kisah yang Al-Quran ceritakan. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti dalam pembicaraan kita mengenai Al-Masih, kelahirannya dari kelahiran yang mulia, bukan dari hubungan antara pria dengan wanita, tapi kelahiran yang kembali kepada kalimat Allah, kun fayakun. Insya Allah pada sesi berikutnya kita akan lanjutkan kajian kita bersama-sama biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Kepada saudara-saudari kita kaum muslimin, coba renungkan surat Maryam ini, surat Al-Imran ini. Begitu juga kepada ikhwan akhwat dari umat Nasrani. Kita bersaudara, berasal dari ayah ibu yang sama. Agama yang kita jalani yang datang dari Allah. Coba bersama-sama renungkan, semoga kita mendapatkan hidayah dan diteguhkan dalam kebenaran, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad, Nabi Allah Isa, dan para nabi sebelumnya dalam tempat yang penuh kebahagiaan kekal dan abadi. Dan jangan ikuti hawa nafsu kita. Jangan ikuti fanatisme kita, karena ini semua berasal dari syaitan. Iman bersahabat dengan akal. Kekufuran sahabatnya adalah hawa nafsu. Maka mari bersama-sama kita kembali kepada akal dan nalar yang sehat, kembali kepada kitab suci yang Allah turunkan. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein. Tadi misalkan dengan Sayyidah Maryam, wanita suci menurut Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan bisa mengikuti untuk kelanjutannya ya. Terima kasih sekali Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Saya Muhammad Krisna.
Atep Setiabudi dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.